Pakai salam teman-teman. Tadi saya mau kalian ini. Yuk, hari ini kita mau belajar firman Tuhan mengenai siapa sih diri kita. Siapa dirimu? Siapa dirimu? Siapa dirimu? Siapa dirimu? Oke, dalam waktu 30 detik, 29 detik, cari temukan 3 kata yang menggambarkan siapa diri kalian. Rudy Gabriel yang belakang juga ya. Tunggu nanti semua ada saatnya berbicara. Oke, setiap orang punya karakter yang bisa dilihat oleh orang lain. Setuju ya? Nah, that's why kita harus membawa diri kita dengan baik. Teman-teman, kita buka Alkitab dulu ya. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bersama 2, 3. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. 29 sama-sama 2, 3. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang bermegah diri kita. Setiap kita mempunyai background masing-masing. Kita ada di saat ini, detik ini, di tempat ini, itu adalah bentukan dari setiap bagaimana lingkungan kita membentuk kita. Setuju teman-teman ya? Setuju ya? Kalau orang tua kita di rumah misalnya sedikit membanggakan kita, maka kita akan cenderung untuk menjadi anak yang lemah. Misalnya, dikit-dikit nangis, dikit-dikit give up, dikit-dikit menyerah, dikit-dikit gak mau mencoba. Tapi kalau lingkungan kita menjadi orang yang keras gitu ya, maka kita akan survive dengan gampang. Kalau lingkungan sekitar kita mungkin kurang memperhatikan, maka kita cenderung ya, kalau bilang nggak 100% tapi cenderung untuk mencari perhatian. Setuju ya? Nah, setiap apapun yang membentuk kita itu, siapapun yang mendidik kita itu membentuk kita sampai sekarang. Michelle yang sekarang adalah bentukan dari orang tua, adalah didikan dari sekolah, didikan dari kakek nenek mungkin, didikan dari teman-teman di rumah. Kevin yang sekarang adalah didikan dari orang tua. Maka setiap kita mempunyai setiap background yang berbeda. Di dalam 1 Korintus yang tadi sudah kita baca, kita nggak baca, kita lagi semuanya tahu infonya. Ya. Kalau kita merasa bahwa diri kita minder, itu adalah sombong di hadapan Tuhan. Stop it, ya. Berhenti di situ, berubahlah menghargai diri kita dengan setiap apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Kita dipanggil Tuhan, semuanya sama. Setuju ya? Semuanya sama, berharga, istimewa di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin background kita masing-masing berbeda. Oke? Jadi perjalanan hidupku selama ini that's number 1. Number 2 adalah apa yang membuatku percaya diri. Yang ketiga, apa yang membuatku minder. Yang keempat, refleksi dan komitmen. Teman-teman, tidak ada yang perlu share satu sama lain terlebih dahulu. Ya, simpan ini buat dirimu sendiri. Simpan ini buat dirimu sendiri. Dan Tante Ruth dan kami pembina untuk mendoakan kalian. Oke? That's okay, nggak apa-apa. Feel free to share. Karena kita belajar untuk membuka diri, harus menerima diri. Iya, aku orang yang dulu Tante Ruth itu cukup sering dibully. Kan? Waktu di sekolah. Iya, saya adalah korban pembulian. Harus terima itu dulu supaya kita bisa berubah. Ya, misalnya aku dianggap rendah, aku dianggap sebelah mata, sering dibandingkan sama saudaraku. Nggak perlu contoh-contohan, nggak perlu lihat-lihatan. Ini menjadi refleksi kita pribadi. Tapi izinkan kami membina untuk membaca dan mendoakan kalian. Ya, boleh perjalanan hidupku selama ini ceritakan dalam 50 kata. Ya, ceritakan maksimal 50 kata, bukan maksimal, minimal 50 kata. Saya perjalanan hidupku selama ini, apa yang membuatku percaya diri, apa yang membuatku minder, dan komitmenmu apa. Dan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, sama seperti orang-orang di Korintus tadi. Samuel, let's go. Feel free teman-teman, feel free ya. Thank you Cici Evelyn.
bermegah di sana. Aku punya wajah yang ganteng, aku punya wajah yang cantik, aku punya sekolah yang baik, aku punya teman yang baik, aku pintar matematika, nanti pasti hidupku berhasil. Tidak berhenti di situ, ya. Aku bisa bahasa Inggris, nanti hidupku berhasil. Tidak berhenti di situ. Firman Tuhan tadi mengatakan, siapa bermegah, bermegahlah di dalam Kristus. Karena orang tua bisa hilang, harta bisa hilang, kepintaran bisa hilang, pendidikan bisa hilang, tetapi yang nggak bisa hilang itu siapa? Siapa tadi? Tuhan, Kristus dalam hati kita. Jadi pegang itu untuk masa depanmu. Jangan berharap pada manusia, jangan berharap pada orang tuamu, jangan berharap pada kakek nenekmu, jangan berharap pada sekolahmu saja, jangan hanya berharap pada skill main musikmu, tetapi berharaplah kepada Kristus yang memegang hidup kita, yang memegang masa depan kita. Ketika kita terus melangkah di dalam Kristus, maka Kristus yang akan memampukan kita, membuat kita berhasil. Oke, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biar menjadi berkat bagi kita semua. Bulu yang terbulat akan dimatahkan. Walaupun kita merasa diri kita tidak berharga, Tuhan itu menganggap kita berharga, lebih berharga dari apapun. Subuh yang telah bulat takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Ingat dan dengar kata-kata ini. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi bersama-sama dari hati. Dia akan jadikan terang untuk apa? Kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, karena kami indah di hadapan Engkau. Walaupun kami mempunyai latar belakang yang tidak mengenakan, walaupun kami minder, kami tidak percaya diri karena fisik kami, karena keadaan keluarga kami, karena orang tua kami, karena sekolah kami. Tuhan, ampuni setiap kami ketika kami memfokuskan semuanya itu tentang kami. Biarlah Tuhan membuka mata hati kami, rohani kami, hidup kami untuk melihat hanya Engkau. Seharusnya Tuhan yang bertahta, seharusnya Tuhan yang dimuliakan. Walaupun mungkin background keluarga kami tidak baik, walaupun mungkin keadaan sosial kami tidak baik, mungkin bahkan ketika kami merasa kami tidak punya skill apapun, kami selalu dibandingkan, kami selalu dibedakan, kami selalu dikucilkan Tuhan. Tapi Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang membentuk kami, menciptakan kami, setiap pribadi-pribadi di tempat ini, itu indah di hadapan Tuhan, itu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan, buka mata hati kami, buka hidup kami, untuk tidak hanya melihat kekurangan kami, untuk tidak hanya melihat apa yang menjadi keminderan kami, tetapi biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk melihat kasih-Mu Tuhan yang begitu besar, yang menyelamatkan kami, kasih-Mu yang mau menerima kami sebagai anak-Mu, sebagai anak-anak yang berharga di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan sudah tempatkan kami pada detik ini di tempat ini, dan kami dapat mendengar bahwa kami berharga di hadapan Tuhan. Tuhan pakai kami untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti pujian yang sudah kami nyanyikan Tuhan, biar kami menjadi bejana untuk kemuliaan Tuhan dalam hidup Kevin, dalam hidup JJ, dalam hidup Samuel, Haskiel, dalam hidup Bintang, Sandy, dalam hidup Gabriel, Lovely, Michelle, Morris, Mesha, Nike, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada Tuhan yang bertahta, ada Tuhan yang ada dalam mulut kami, ada Tuhan yang dimuliakan dari tingkah laku kami, dalam hidup kami. Kami tidak mau lagi Tuhan minder, kami tidak mau lagi memandang diri kami rendah, kami tidak mau lagi bersedih atas keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan di sekeliling kami. Tapi kami mau bangkit, kami mau berdiri teguh karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan menjagai kami, karena Tuhan
Di setiap kekurangan kami, biarlah kami dapat bertahan di dalam Tuhan. Biarlah kami dapat terus bangkit di dalam Tuhan. Pakai setiap skill-skill talenta yang semua Tuhan yang sudah berikan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat terus memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bersama kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk pujian-pujian kami. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami diberkati, kami sudah melayani Tuhan, kami dapat terlebih lagi menyenangkan hati Kau. Terima kasih untuk semuanya. Berkati setiap kehidupan kami seminggu ke depan Tuhan. Sekolah kami, dalam studi kami, dalam sosialisasi berteman kami, dalam kehidupan kami pribadi, biarlah kami dapat terus menyenangkan Tuhan, membawa Tuhan dalam perkataan kami, membawa Tuhan dalam tangan kami, membawa Tuhan dalam pikiran kami, membawa Tuhan dalam kaki dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang tua kami dalam setiap tugas tanggung jawab kerjaan mereka, keluarga mereka semua Tuhan berkati. Ampuni kami jika kami bersalah sama Tuhan hari ini. Ampuni kami jika kami main-main dalam ibadah ini. Dan tapi biarlah Tuhan kami dapat terus belajar berproses dalam Tuhan, menjadi seorang yang lebih baik, menghargai Tuhan, mencintai Tuhan, menghargai Tuhan, berikan terbaik buat Kau. Terima kasih. Balikan esok minggu depan bersama-sama berkumpul di tempat ini. Tuhan sertai kami semuanya di kekuatan kesehatan khusus daripada surga. Terima kasih Bapak. Dan nama Tuhan sebelum ucap syukur bersama katakan Amin. Oke, thank you teman-teman semuanya. Tuhan berkati. Bisa kasih salam kanan